Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Idul Adha. Dari mulai kegiatan apa saja yang dilakukan di bulan Idul Adha, kemudian apa sejarahnya, dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang hikmah yang ada di bulan Idul Adha. Baik, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan atau yang disunahkan di bulan Zulhijjah ini atau disebut dengan bulan Idul Adha. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan adalah berhaji. Berhaji itu dilakukan bagi orang-orang yang memang sudah mampu untuk melakukan itu, dan sesuai dengan rukun Islam yang kelima, berhaji itu bagi yang mampu. Yang kedua, yang harus kita lakukan atau disunahkan untuk berpuasa. Ya, diutamakan berpuasa itu di tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah, yang dimana di tanggal 9 Zulhijjah itu adalah disebut dengan puasa sunnah Arafah, yang akan menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa kita yang akan datang. Yang selanjutnya itu kita disilahkan untuk berkurban. Nah, untuk berkurban ini juga bagi yang sudah mampu, silahkan untuk melaksanakan kurban. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat Al-A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi orang-orang yang sudah mampu dalam berkurban, dialah yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah yang banyak. Itu artinya orang-orang yang memang sudah mampu untuk melakukan kurban. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memang sudah mendapatkan nikmat yang banyak, sehingga kita bisa mengorbankan diri kita, harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kisah berkurban ini yang dimana telah dikisahkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk kisah ini sendiri akan diceritakan oleh bu guru kita, yaitu Bu Siti Rahmawati. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Siti. Idul Adha ini momennya emang berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti kita tahu, Nabi Ibrahim ini pada suatu saat bermimpi dia menyembelih anaknya, gitu ya. Nah, karena belum yakin ketika satu kali mimpi itu, akhirnya khawatir ini mungkin dari setan, akhirnya mengabaikan mimpi itu. Ternyata mimpi ini terulang sampai 3 kali, gitu ya. Besok mimpi lagi, gitu. Akhirnya karena kalau keyakinan belum, ini pasti mungkin dari Allah ini, gitu ya, bukan dari setan. Akhirnya kuatlah keyakinannya untuk tentang mimpi ini. Disampaikanlah kepada putranya Nabi Ismail. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, ya, bagaimana pendapatmu bahwasannya aku bermimpi menyembelihmu? Nabi Ismail ini karena dia seorang anak yang soleh, dia taat pada orang tuanya, dia yang berbakti pada orang tuanya. Ketika mendapat pertanyaan seperti ini, dan jawabannya sungguh luar biasa, ya. Wahai ayah, kalau emang ini betul-betul dari Allah, dari yang Maha Kuasa, maka kerjakanlah. Insya Allah engkau akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa, ya, jawaban anak yang soleh seperti itu. Bayangkan kalau kita, bagaimana itu jawabannya, ya, kalau kita dapat pertanyaan seperti itu, ya. Akhirnya ketika mendapat pertama, yakinlah, ya, Nabi Ibrahim, bahwasanya memang ini adalah benar-benar perintah dari Allah yang harus dilaksanakan. Ini betul-betul menguji keimanan, ya. Hanya orang-orang, mungkin hanya hamba-hamba pilihan yang bisa mengerjakan hal seperti ini. Bagaimana tidak, anak satu-satunya yang dinantikan telah lama untuk kehadirannya, tiba-tiba diperintahkan untuk disembelih. Nggak terbayang, ya, tidak terbayang bagaimana perasaan Nabi Ibrahim kala itu. Tapi karena keimanan beliau yang begitu luar biasa, karena ketaatan beliau yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau maksudnya ingin melaksanakan hal itu, gitu ya, karena ini memang benar-benar perintah dari Allah. Akhirnya pada hari itu dibawalah Nabi Ismail ke sebuah bukit, gitu ya.
ditajamkan pisaunya gitu ya, biar nanti mungkin menyembelihnya tidak dengan rasa sakit, tapi pasti sakit ya. Nah, ketika mau menyembelih sudah di ini kan gitu ya, lehernya Nabi Ismail, ketika sudah mau disembelih, akhirnya karena mungkin nggak kuat, malah sampai Nabi Ismailnya sendiri, karena mungkin beliau anak-anak yang sungguh luar biasa gitu ya keimanannya, wahai ayah, kalau emang takutnya engkau tidak bersedih atau tidak tega melihat saya gitu ya, pasangkan, ikatkan saja tangan-tangan saya ini, terus matanya gitu ya ditutup dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika sudah seperti itu, berpikir lagi mungkin ya, tapi kalau diikat nanti sepertinya saya terpaksa akan hal ini. Maksudnya padahal saya nggak ingin ini terpaksa, saya ingin emang betul-betul ini emang maksudnya dengan kerelaan hati gitu ya. Akhirnya benar-benar dilepas lagi, talinya dilepas lagi, dan betul-betul ketika Allah kan maha tahu ya, mungkin Allah maha tahu keseriusan Nabi Ibrahim gitu ya, dan begitu juga keseriusan Nabi Ismail untuk melaksanakan perintah itu. Ketika betul-betul sudah mau disembelih itu gitu ya, ketika betul-betul mau pelaksanaannya, tiba-tiba adalah suara gitu ya, maka bahwasannya engkau wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang aku sampaikan gitu ya, gitu ya. Jadi tiba-tiba aku akan ganti gitu ya sembelihan itu dengan seekor binatangnya apa dia? Maksudnya apa biasanya? Kambing apa domba gitu ya. Akhirnya terjadi ketika emang itu sudah siap itu, tiba-tiba digantilah dengan seekor binatang gitu ya. Jadi alhamdulillah, tapi sudah teruji keimanannya ya, karena emang sudah betul-betul mau dilaksanakan gitu. Jadi mungkin ya kisahnya kurang lebih seperti itu gitu ya, bahwasanya Allah di sini betul-betul menguji keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan mereka betul-betul taat akan perintah itu gitu ya. Sehingga ketika sudah teruji itulah datanglah pertolongan Allah itu dengan tidak jadinya disembelih ini, tapi diganti dengan binatang yang akhirnya setiap tahun ini kita disunahkan atau kita dianjurkan untuk berkorban ini gitu ya, binatang domba ataupun sapi juga bisa untuk 7 orang gitu ya. Itu saja mungkin Bu Siti, silakan. Ya, luar biasa ya, ceritanya sungguh sangat mengharukan gitu. Nabi Ibrahim saja hebat gitu, sudah mau berkorban, bahkan itu adalah harta yang paling berharga mungkin kalau dalam keluarga ya, bukan harta uang atau harta apapun, tapi ya seorang anak gitu. Masa kita di zaman sekarang tidak kalau memang banyak harta tidak mau berkorban gitu untuk Allah gitu. Nabi Ibrahim saja sudah mau berkorban anaknya sendiri gitu, yang memang benar-benar harta yang paling berharga dalam keluarga ya. Mungkin untuk selanjutnya adalah kita akan mendengarkan hikmah apa saja yang dapat kita ambil atau dapat kita petik di hari raya Idul Adha ini atau Idul Kurban ya. Silakan untuk Bu Nur Hasanah untuk memaparkan hikmah-hikmah apa saja yang dapat kita ambil. Mangga Bu Nur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam perayaan Idul Kurban atau Idul Adha ini. Mungkin diantara teman-teman semuanya ada yang tahu, boleh dari pemaparan dari Bu Siti dan Bu Rahma, ada yang bisa memberikan satu hikmah yang bisa dipetik? Baik, di antara hikmah yang bisa diambil, di antara banyaknya hikmah yang bisa diambil dari Idul Kurban ini, salah satunya yaitu kita dapat meneladani ketakwaan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, beliau disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sendiri ya. Sungguh tinggi derajatnya, tinggi kadar ketakwaan beliau, sehingga karena itu perintah Allah, saya harus turuti saja, tidak boleh menolaknya, karena itu perintah Allah. Nah, sekarang kita hanya diperintahkan untuk berkurban dengan hewan, itu pun bagi yang mampu ya. Jadi alasan apa lagi untuk kita untuk tidak melaksanakan perintah Allah tersebut? Yang pertama, hikmah yang dapat diambil adalah kita dapat meneladani ketakwaan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jika kita punya uang banyak, jika kita sedang dalam keadaan mampu, bahkan banyak yang orang-orang yang kita lihat kayaknya nggak bakalan bisa deh kurban gitu, tapi dengan azam, dengan tekad, dengan niat bisa menunaikan ibadah kurban. Dengan apa caranya? Nah,
dari sekarang sampai kalau kita punya keinginan tahun depan berkurban, kita bisa menabung sedikit demi sedikit dari sekarang. Ada yang tukang bubur bisa naik haji, ada yang bukan beca mungkin bisa berkurban gitu kan. Itu jadi bukan hanya bagi orang yang mampu sebetulnya kan. Kurban itu bisa juga dilaksanakan bagi orang yang memang sudah benar-benar berniat untuk melaksanakan perintah Allah gitu kan, karena meneladani ketakwaan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan kalau kita sekarang kurbannya disuruh nyembeli anak sendiri, ya gak akan ada yang mau. Saya rasa ya kalau zaman sekarang Jatuh udah sedih ya. jatuh aja udah cup-cup perlu segala macam gitu ya. Apalagi kalau disuruh untuk menyembeli, baru-baru menyembeli anak, perintah Allah yang masih ringan-ringan saja kita masih bolong-bolong ya. Itu. Yang kedua, di antara hikmah yang lain adalah meningkatkan kualitas diri. Ya. Dengan berkurban, dengan kita bertekad untuk berkurban, insya Allah memotivasi diri kita juga untuk meningkatkan kualitas diri kita agar kita bisa melaksanakannya, gitu ya. Dengan kurban juga kita meningkatkan rasa empati kepada sesama gitu. Tuh. Yang selanjutnya menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan taraf hidup, ya. Jadi ketika kita berniat tahun depan saya pengen kurban nih, berarti saya harus cari uang yang banyak, harus nabung yang banyak, biar tahun depan kita bisa kurban. Otomatis taraf hidup kita menjadi meningkat gitu ya. Kita akan bekerja keras, kita akan lebih semangat lagi gitu dalam keseharian itu. Kemudian di antara hikmah yang lainnya menumbuhkan kepedulian sosial ya. Kurban itu misalkan kita kurban 1 ekor sapi, nggak mungkin kan kita makan sendiri sekeluarga. Pasti daging-daging kurban itu akan kita bagikan kepada saudara atau kerabat atau tetangga agar semua yang ada di sekitar kita bisa merasakannya juga, bisa ikut berbahagia juga gitu. Selanjutnya menjadi salah satu membahagiakan sesama yang barusan Ibu singgung. Jadi dengan kita berbagi daging kurban, insya Allah akan membuat orang yang kita beri menjadi bahagia. Yang biasanya makan dagingnya cuma 2 tahun sekali, setahun sekali, insya Allah di hari raya Idul Kurban, jika kita membagi-bagikannya kepada semuanya, kepada sesama, kepada kerabat, insya Allah semuanya bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan kenikmatan yang kita juga rasakan sebagai orang yang berkurban. Mungkin itu saja. Ada yang bisa ditambahkan mungkin dari Bu Siti atau Bu Rahma? Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, itu beberapa hikmah yang diambil. Alhamdulillah kita sudah memaparkan tentang dari mulai keutamaan Idul Kurban, sejarah Idul Kurban, dan hikmah-hikmahnya. Alhamdulillah, sekedar informasi saja, di Al-Fatih ini sudah beberapa tahun ini anak-anak sudah belajar tentang cara berhaji. Anak-anak sudah mampu, mudah-mudahan nanti sudah dewasa atau sudah balik, anak-anak sudah mampu untuk melaksanakan haji gitu. Kemudian kita juga di Al-Fatih ini alhamdulillah setiap tahunnya sudah bisa melaksanakan berkurban, menanamkan kepada anak-anak bahwa walaupun ini sunnah akan kita utamakan semampunya gitu. Di Al-Fatih ini alhamdulillah kita sudah buka banyak. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Terima kasih banyak. Ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua dan untuk anak-anak. Belum ada kata terlambat untuk untuk bisa ikut berkurban bagi yang sudah mampu. Masih belum ya Bu ya, belum, masih terlambat, masih ada beberapa hari untuk bisa berkurban. Mudah-mudahan hati kita semua bisa tersentuh untuk itu semua ya. Mungkin Bu Nur, Bu Rahma, terima kasih banyak. Alhamdulillah acara pemaparan kita sudah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.